Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim 'alim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memilih kita untuk bisa hadir di majelis ilmu ini, majelis yang kita cintai ini. Dari ratusan hambanya yang telah terkirimkan undangan, alhamdulillah Allah masih izinkan kita, Allah memilih kita untuk bisa hadir di majelis ilmu, majelis Sabtu subuh yang mudah-mudahan kelak ini akan bisa menjadi alasan kita ketika ditanya oleh Allah umur kita, untuk apa umur kita selama di dunia kita manfaatkan, kita gunakan. Maka mudah-mudahan ini kelak yang bisa, waktu ini yang bisa menjawab nantinya. Masjid yang kita cintai ini kelak akan menjadi saksi untuk kita bahwa kita hidup di dunia ini kita gunakan untuk menuntut ilmu, kita gunakan untuk memakmurkan masjid Allah, kita gunakan untuk mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak ini langkah kaki kita akan Allah Subhanahu wa taala hitung sebagai penghapus dosa-dosa kita, dan juga insyaallah ini akan semakin mendekatkan jalan kita, memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, dan besar harapan kita semuanya yang berada di sini, keluarga kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan berhak, kita akan dipantaskan dan dimampukan untuk membersamai beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Firman Allah Subhanahu wa taala sudah jelas, mungkin ini juga sudah kita hafal bersama, bahwa sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan juga kehadiran hari akhir, dan yang banyak mengingat Allah. Maka mudah-mudahan dengan kita mempelajari kitab Asy-Syamil Al-Muhammadiyah yang membahas bagaimana keseharian Rasulullah SAW yang kita bisa tiru, yang kita bisa amalkan dalam keseharian kita, kalau yang sudah kita paham bersama akhlak Rasulullah SAW belum bisa kita contoh, akhlak yang sungguh mulia sangat jauh untuk bisa kita contoh, maka hal-hal keseharian ini yang insyaallah kita bisa amalkan bersama. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW yang kelak akan mengantar kita untuk dikenali oleh Rasulullah SAW dan diajak, diberikan syafaat oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Pagi ini kita lanjutkan dengan sudah sampai di bab 27 dari sekitar 57 bab, hampir separuh pembahasan kitab Asy-Syamil Al-Muhammadiyah. Begitu, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk guru-guru kita
guru-guru dari kecil maupun guru-guru yang sampai sekarang masih mengajarkan ilmu kepada kita, wabil khusus kepada guru kami Al-Ustaz Muhammad Amri Azmat Khan yang telah memberikan daurah kemenangan kitab ini, dan juga kepada guru-guru beliau, kepada guru-guru kita semua, wabil khusus kepada pengarang kitab ini yaitu Imam Abi Isa At-Tirmidzi. Mudah-mudahan sanad keilmuan kita akan sampai kepada beliau dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita mulai pembahasan tentang, sebelum kita masuk tentang doa sebelum dan sesudah makan, ada pembahasan juga tentang bagaimana wudu Rasulullah SAW. Apakah sebelum makan itu disunahkan juga untuk berwudu? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW keluar dari toilet lalu dihidangkan makanan untuk beliau. Kemudian para sahabat berkata, apakah kami perlu menyediakan air wudhu untuk Anda? Beliau menjawab, sesungguhnya aku hanya diperintahkan berwudhu apabila aku hendak mengerjakan salat. Artinya ini Rasulullah SAW ketika setelah beliau dari buang hajat ke toilet, beliau tidak berwudhu untuk makan. Para sahabat saking cintanya menawarkan beliau, apakah kami harus menyiapkan air wudhu? Tapi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ini menandakan bahwa tidak disunahkan untuk berwudhu. Wudhu itu hanya untuk sebelum salat yang diwajibkan. Yang kedua dari Ibnu Abbas, masih dari Ibnu Abbas ini matan halnya hampir sama, tapi kalimatnya, redaksinya agak berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sa'id Al-Huwais dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Rasulullah SAW keluar dari toilet lalu dibawakan makan untuk beliau. Lantas dikatakan kepada beliau, tidakkah Anda berwudu? Kemudian beliau menjawab, mengapa harus berwudu? Apakah aku akan sholat sehingga harus berwudu? Ini menyatakan bahwa memang Rasulullah SAW tidak menganjurkan untuk berwudu sebelum makan. Hadis yang ketiga dari Qutaibah bercerita kepada kami dari Abdul Karim Ar-Jurjani bercerita kepada kami dari Qais bin Rabi, dari Abdul Hasim, dari Zadan, dari Salman Al-Faris. Beliau berkata, aku pernah membaca dalam kitab Taurat bahwa berkah makanan adalah dengan berwudu sesudahnya. Ini Salman Al-Faris, beliau pernah membaca kitab Taurat bahwa di kitab Taurat disebutkan keberkahan makan itu setelah berwudu, setelah makan. Kemudian Rasulullah menimpali setelah Salman Al-Faris tadi bercerita. Kemudian aku ceritakan hal itu kepada Nabi dan beliau bersabda, berkah makanan itu akan didapatkan dengan berwudu sebelum dan sesudahnya. Artinya apa? Setelah Salman Al-Faris itu bercerita di Taurat itu hanya setelah makan. Keberkahan makanan itu akan didapatkan setelah makan wudu itu. Kemudian disempurnakan oleh Rasulullah SAW karena memang Al-Quran dan Rasulullah itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kalau di Taurat disebutkan sesudahnya, maka Rasulullah SAW bersabda, berkah makanan itu didapatkan dengan berwudu sebelum dan sesudahnya. Dikatakan akan mendapatkan berkah juga sebelum dan sesudahnya. Lalu para ulama menafsirkan hadis tersebut bahwa yang dimaksudkan berwudu di sini adalah bukan berwudu sempurna dari mulai membasuh tangan kemudian sampai kaki, tapi yang dimaksudkan berwudu di sini adalah berwudu sebagian, yaitu mencuci tangan. Jadi yang dimaksudkan berwudu di sini adalah membasuh tangan dan membasuh tangan kita sebelum makan. Ini juga adalah salah satu kesunahan dari Rasulullah SAW, dan juga setelah makan kita membasuh tangan dan juga membasuh mulut kita. Ini
yang ditafsirkan oleh para ulama tentang hadis berwudu sebelum dan sesudah makan. Maka mulai saat ini kita niatkan bahwa kita mencuci tangan juga sebelum dan sesudah makan. Ini adalah ittiba dengan Rasulullah SAW. Kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah ini akan menjadi kesunahan. Insya Allah ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentang wudu Rasulullah SAW sebelum dan sesudah makan. Bab yang selanjutnya, bab ke-28, doa yang diucapkan Rasulullah SAW sebelum dan sesudah makan. Ini babnya tidak terlalu panjang. Mungkin ini kita bisa langsung praktek nanti. Hadis pertama dari Rashid bin Jandal Al-Yafi dari Habib bin Aus dari Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah sahabat Rasulullah yang ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah, ini rumah beliau dijadikan tempat menginap oleh Rasulullah SAW. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah SAW menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dari Abu Ayyub Al-Ansari beliau berkata, pada suatu hari kami berada di rumah Rasulullah SAW, lalu disuguhkan makanan kepada beliau. Nah, ini disuguhkan makanan kepada beliau, ini sunnahnya adalah ketika kita menyuguhkan makanan, maka kita dekatkan kepada tamu itu. Jadi makanannya didekatkan kepada tamu. Lalu disuguhkan makanan kepada beliau. Aku tidak mengetahui makanan yang lebih besar berkahnya darinya saat kami memulai makan, dan lebih sedikit berkahnya pada akhirnya. Ini maksudnya apa? Jadi ketika mulai makan bareng-bareng ini terasa nikmat, terasa berkahnya. Tapi ketika setelah selesai makan, kata Abu Ayyub Al-Ansari ini, kok beda rasanya gitu, kok nggak ada nikmat-nikmatnya. Kemudian lebih sedikit berkahnya, lebih sedikit nikmatnya. Lalu ini ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya kami menyebut nama Allah ketika akan makan. Ini menginisikan bahwa sebelum makan kita semua itu yang makan ini membaca bismillah. Tapi kemudian ada orang yang duduk hendak makan tanpa menyebut nama Allah. Jadi setelah makan, setelah berkumpul pada makan, ada orang yang datang lagi. Lalu orang tersebut tidak membaca bismillah. Maka setan makan bersamanya. Maka keberkahan, kenikmatan makan itu di akhir hilang karena ada orang yang datang kemudian dia makan tanpa membaca bismillah. Maka makannya itu dibersamai sama setan. Kalau kita sedang makan digangguin kucing misalnya, itu aja kita sudah tidak enak ya. Kita sudah kadang-kadang kita buang, kita tidak mau makannya. Kita makan bersama, di situ ada hewan yang kurang misalnya kecoa dan lain sebagainya, itu aja kita geli. Kita sudah tidak mau memakannya, kita buang terkadang. Bagaimana kalau kita makan tanpa bismillah, itu kita makan bersama setan. Maka naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Ini yang akan menghilangkan keberkahan dari makan kita. Maka disunahkan ketika sebelum makan kita menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim atau minimal bismillah. Ini mengenai hadis yang pertama. Lalu hadis selanjutnya dari Ummu Kulthum dari Aisyah, beliau berkata, apabila salah seorang dari kalian makan lalu lupa menyebut nama Allah atas makanan tersebut. Nah, ini kita kadang-kadang saking laparnya, kadang-kadang saking baru pulang kerja sudah dihidangin makanan langsung kita makan, lupa membaca bismillah. Lalu bagaimana kita lupa membaca bismillah? Nah, ini yang harus kita hafalkan bersama. Maka hendaklah ia membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini
sunnah kita baca ketika kita lupa membaca bismillah. Bismillahi awalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah, artinya dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya. Ini juga para ulama juga berpendapat bahwa ini dalil kita untuk mengqadha amalan-amalan kita. Ketika kita punya amalan, misalnya diajarkan juga membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali sebelum salat subuh. Ini amalan yang terakhir Habib Umar yang beliau sampaikan di Masjid Al-Istiqlal kalau nggak salah ya. Ini akan memperlancar rezeki kita. Baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali ditutup dengan la ilaha illallah al-malikul haqqul Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ini ketika, atau mungkin bacaan yang lain, wirdul latif misalnya, baca zikir pagi dan petang kemudian ini kita lupa, maka ini disunahkan juga untuk mengqadha amalan-amalan tersebut berdasarkan dari dalil bahwa membaca bismillah di awal kita, di sebelum kita makan, ini juga dianjurkan untuk disunahkan untuk membaca bismillah juga ketika di tengah-tengah makan, yaitu bismillahi awallahu wa akhirahu. Ini adalah ketika kita lupa membaca bismillah. Lalu selanjutnya hadis ketiga dari Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ini siapa? Kalau yang kita kenal adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah itu adalah istri dari Rasulullah SAW. Ini Umar bin Abi Salamah, berarti ini adalah anak tiri dari Rasulullah SAW. Dari Umar bin Abi Salamah bahwasannya ia pernah menemui Rasulullah SAW, di sisi beliau ada makanan, maka beliau bersabda, mendekatlah wahai anakku. Nah, ini sebutan untuk anak tiri juga oleh Rasulullah SAW disebutkan ya bunayya, wahai anakku. Ini juga kalau kita mungkin mempunyai anak tiri, anak sambung dan lain sebagainya, maka ini juga sunnah juga untuk kita cara memanggilnya juga memanggil dengan wahai anakku, ya anakku. Mendekatlah wahai anakku, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Ini kadang kita lupa, masih saja kita makan atau minum dengan tangan kiri. Ini kita kadang-kadang lupa, kita kadang-kadang saking asiknya, mungkin saking hausnya dan lain sebagainya, atau kadang-kadang kita sambil ngobrol, sambil bercanda dengan teman, kita makan atau minum dengan tangan kiri. Ini sangat tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Ketika ada banyak makanan mungkin di meja ini, maka makanlah makan yang ada di dekatmu. Ini jadi candaan juga di kajian kami. Bagaimana ketika kita misalnya hadir di nikahan, ini juga kita bisa amalkan nih. Kalau ada baru nikahan, baru dimulai, maka biasa yang diincar apa Pak? Kalau gubuk-gubukan gitu, kambing guling ya. Jadi tipsnya kita mendekat ke kambing guling dulu, jangan kemana-mana. Kita keliling dulu, kita tawaf dulu, mana nih kambing guling. Nah, sebelum dipersilakan, kita mendekat dulu ke yang paling enak. Kambing guling dulu kita deketin. Ketika sudah boleh makan, langsung yang terdekat bisa kita makan. Ini juga sunnah untuk makan yang paling dekat dulu dengan. Mungkin ini bisa juga dijadikan dalil untuk kita mencari makanan terenak dulu, kemudian nanti ketika sudah dipersilahkan, langsunglah kita makan kambing guling itu. Selanjutnya, hadis selanjutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, apabila Rasulullah SAW selesai makan, maka beliau membaca. Nah, ini insya Allah kita sudah hafal semua. Maka beliau membaca alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang memberi makan kepada kami
memberi minum kepada kami dan menjadikan kami orang-orang muslim. Ini sudah mazkur, ini insyaallah juga sudah kita ajarkan bersama. Jangan sampai hanya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita di TPA, di TPQ hafal dengan doa ini, tapi orang tuanya, kitanya terkadang lupa. Saya sendiri juga terkadang lupa dengan ini. Alhamdulillah aja. Maka mari sama-sama kita niatkan, kita amalkan doa ini. Alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang memberikan makan kepada kami, memberi minum kepada kami, dan menjadikan kami orang-orang muslim. Ini adalah doa setelah makan. Insyaallah kita sudah sama-sama hafal. Hadis selanjutnya dari Abu Umamah, beliau berkata, adalah Rasulullah SAW apabila hidangan makanan telah diangkat dari hadapannya, maka beliau membaca. Nah, kalau ini kalau sudah diberesin piringnya, nampannya dan lain sebagainya, maka sunnah juga ada bacaan tersendiri. Kalau tadi setelah selesai makan, kalau ini setelah piring-piringnya diangkat, setelah alat-alat makannya diangkat, maka beliau membaca Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghaira mawadda'i wala musaghanan anhu rabbana. Ini juga saya masih asing dengan ini, juga saya belum, terus terang saya juga belum amalkan ini karena saya lupa juga dengan doa ini. Kalau saya tidak baca lagi, saya lupa dengan doa ini. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghaira mawadda'i wala mustaqnan anhu rabbana. Segala puji bagi Allah dengan pujian banyak dan penuh berkah, meski bukan pujian yang mencukupi dan memadai, dan meski tidaklah dibutuhkan oleh Rabb kita. Nah, ini kalau tidak hafal, pokoknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tidak banyak, tidak mencukupi, dan sebenarnya pujian ini juga tidak dibutuhkan oleh Rabb kita, tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita hadir di majelis ilmu ini adalah nikmat yang luar biasa. Kita bisa hadir di melaksanakan salat berjamaah. Insyaallah di sini semua sudah merasa, kalau sekarang sudah merasa lain ya. Kalau kita nggak ke masjid itu ada yang beda gitu. Insyaallah kita sudah merasakan semuanya. Kalau kita tidak jamaah, kalau dulu mungkin sebelum ada masjid ini kita biasa aja tuh, kalau nggak sholat jamaah itu ya udah biasa aja di rumah mungkin sebelum ada masjid ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan kita memiliki masjid, dan insyaallah kita semua sudah merasa ada yang aneh dengan ketika kita tidak sholat di masjid. Ini sebenarnya sama sekali Allah tidak membutuhkan apa yang kita lakukan. Sholat kita tidak dibutuhkan Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah ini menjadikan cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengirimkan kita, menempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya nikmat yang terbesar adalah nikmat bagaimana kita bisa beribadah dengan tenang, beribadah dengan sesuai yang insyaallah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka insyaallah setelah kita dimudahkan untuk kita beribadah, kita hadir di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sehari ke depan Allah akan mudahkan urusan kita di dunia. Amin ya rabbal alamin. Hadis selanjutnya dari Ummu Kulsum, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah SAW pernah memakan makanan bersama 6 orang sahabatnya. Ini makan bareng. 6 orang plus Rasulullah adalah 7 orang berarti. Lalu datang seorang Arab Badui dan langsung ikut makan dengan 2 suapan. Ini Arab Badui ini langsung datang, makannya yang langsung 2 suap. Ini mungkin saking laparnya atau apa, Allah alam. Maka Rasulullah SAW bersabda, seandainya dia menyebut nama Allah, niscaya makan itu akan cukup untuk kalian semua. Jadi si Arab Badui ini makan langsung makan, tidak membaca bismillah, dan juga makan dengan 2 suapan. Ini
hilang keberkahan dan juga niscaya akan tidak cukup makanan itu, masih terasa lapar semuanya. Kalau orang Arab Badui itu makan dengan bismillah walaupun sedikit, maka niscaya makanannya akan bisa mengenyangkan kalian semua, maksudnya seperti itu. Kemudian ini makan dengan dua suapan. Ini juga menjadi bahasan bagaimana dengan makan mukbang, lagi banyak di YouTube. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Yang pertama adalah ngapain kurang kerjaan kita nonton makan makanan mukbang? Buat apa itu? Apa artinya? Saya kadang-kadang kesel banget kalau orang lihat makan mukbang itu. Makan mukbang itu hampir mustahil ada keberkahan di dalamnya. Makan mukbang itu yang pertama, adab makan itu tidak dilaksanakan. Adab makan dalam Islam tidak dilakukan, dan mustahil juga kalau orang biasa gitu makan dengan porsi yang sangat banyak, itu hampir mustahil. Dan ini hukumnya ada yang menghukumi sampai haram, makan dengan makan yang porsi yang sangat banyak dan nggak masuk akal gitu. Kita makan sepiring kadang aja sudah rasanya begah banget, gimana dengan makan yang terlalu banyak gitu. Ini dihukumi dengan haram. Maka bagaimana dengan melihatnya? Kita juga iseng-iseng nonton makan mukbang, makan yang terlalu banyak itu, maka bisa jadi jangan-jangan itu kita menyebabkan orang itu viral, maka ini juga jangan-jangan menjadi haram. Maka kalau ada lewat FYP makan yang banyak itu udah di skip aja, sudah tidak usah dilihat, tidak usah diviralkan yang hal seperti ini. Yang selanjutnya hadis terakhir mengenai doa setelah dan sudah makan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sangat ridha kepada seorang hamba yang memakan makanan lalu memuji Allah karena makanan tersebut, atau meminum suatu minuman lalu memuji Allah karenanya. Ini insya Allah apa yang kita baca, lafaz hamdalah, walaupun terkadang baru secara lisan kita belum meresapi alhamdulillah at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ini kadang-kadang kita baru lisan saja, tapi ini insya Allah yang akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho itu berarti kasih sayang. Ridho itu berarti dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan kita membaca hamdalah di setiap aktivitas kita, saat setelah makan dan minum, saat apapun, maka ini insyaallah akan menjadi asbab ridho Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Lalu bagaimana? Di sini tidak disebutkan doa sebelum makan yang masyhur yang sudah sering kita baca, yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tidak disebutkan di kitab ini, tapi disebutkan di kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi, hadis dari Imam Ibnu Sunni kalau tidak salah. Saya ada kitabnya, kitab induk doa-doa, kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Imam Nawawi, sekitar 500 halaman. Belum sempat juga saya baca. Ini doa-doa tentang kitab tentang doa-doa dan zikir, kitab induk tentang doa dan zikir dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Di situ disebutkan bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lalu juga membaca basmalah. Apakah basmalah itu bismillah hanya di depan saja, di saat sebelum makan saja? Jadi sebelum makan kemudian kita makan sampai selesai berdoa alhamdulillah. Kalau dari guru kami, ini yang kami dapati juga, jadi satu suapan bismillah itu yang beliau sering amalkan. Jadi ketika satu suapan bismillah, satu suapan bismillah. Dan juga kita ingat bahwa sudah disampaikan dulu sunnahnya adalah 3 kali dulu minum bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, baru kita minum. Kalau pun kita tidak bisa membaca bismillah secara seluruh, kemudian secara dari awal sampai akhir,
maka 3 suapan pertama minimal kita baca bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Dan juga kita ingat yang disampaikan guru kita dari dari guru kita Ustaz Farhan dari Imam Al-Ghazali, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Itu juga Imam Al-Ghazali ajarkan kepada kita. Ini tentang doa sebelum dan sesudah makan. Maka ini sudah ada makanan, mungkin bisa langsung kita amalkan, kita praktekkan, kita makan bersama-sama. Tidak nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bagaimana tentang tempat minum Rasulullah SAW, buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah SAW, kemudian insyaallah minuman yang diminum oleh Rasulullah SAW. Kemarin Pak Sidik sudah spill sedikit, kalau sudah habis makanan berarti minuman itu. Insyaallah minuman di pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama-sama. Spill sedikit saja. Untuk buah-buahan adalah yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah selain kurma adalah semangka. Maka benar sekali informasi-informasi yang kadang sampai dengan kita dari WhatsApp itu bagaimana manfaat dari buah semangka. Ini adalah buah semangka adalah salah satu buah yang disukai oleh Rasulullah SAW. Maka ketika kita makan semangka, kita niatkan, kita ittiba, kita mengikuti Rasulullah SAW, maka insyaallah ini akan bernilai ibadah, bernilai mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan sebelum ditutup. Mungkin kita langsung amalkan saja. Coba kita amalkan, nanti ditutup dulu, kita amalkan. Bismillah 3 kali, alhamdulillah, bismillah 3 kali, alhamdulillah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas keterbatasan saya, kekurangan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua jika dalam penyampaian kurang tepat, banyak kesalahan, mohon diberikan untuk maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.